Kemana hendak mencari lada? Ke ujung kebun sebelah timur. Kemana hendak mencari bahagia? Ke dalam hati mari bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau beraktivitas lagi seperti biasa. Aku mau share kegiatan harian aku lagi. Ya nggak jauh-jauh lah dari kegiatan emak-emak pada umumnya ya teman-teman. Nah di sini aku tuh lagi ngambilin jeruk. Aku ngambilinnya itu lumayan agak banyak sih, nggak terlalu banyak, cuman sekitar 6 biji. Karena rencananya juga aku itu mau minum jeruk gitu, cuman nggak tahu kapan gitu. Yang penting aku ambil aja dulu. Karena ini tuh jeruknya tuh udah nggak terlalu ada yang besar-besar banget gitu ya, yang sedang-sedang. Karena kan kemarin tuh udah dijual, terus juga banyak juga yang minta gitu kan. Kalau orang yang minta biasanya pasti kan dipilih yang agak besar-besar gitu kan. Jadi itu ini agak susah gitu nyari yang agak besar-besar. Nah tadi aku ngambilin jeruk itu tuh memang sengaja aku ambilin banyak karena memang ada rencananya pengen minum air jeruk gitu, kayaknya enak gitu ya dikasih gula. Lalu di sini aku juga kasih buat ikan. Jadi kan di belanjaan aku yang beberapa video yang lalu yang aku bongkar yang dibeliin sama kakak ipar aku, ada beli ikan nila. Jadi di sini aku ambil 1 ekor lalu aku potong jadi 4 bagian gitu karena lumayan cukup besar gitu ya teman-teman. Jadi aku potong-potong lalu di sini aku lumuri jeruk biar nggak terlalu amis gitu. Dan di sini tuh aku mau sambel sih sebenarnya. Ini aku lumuri jeruk nipis dulu sama garam. Nanti kalau misalnya mau digoreng itu sebenarnya aku bilas lagi ya. Cuman bilasnya itu nggak yang gimana-gimana, cuman kayak bilas sedikit aja gitu. Di sini lanjut aku panasin wajan, udah aku kasih minyak juga. Dan di sini tuh untuk si ikannya itu adalah temennya itu si pete gitu ya. Jadi kali ini aku masak dulu petenya. Karena kan kalau misalnya nyambel pete atau menggoreng pete itu kan nggak perlu lama gitu ya teman-teman. Sebentar doang kayak gini tuh dia udah langsung layu gitu. Nah kalau aku pete itu nggak pernah yang lama-lama. Pokoknya udah kelihatan agak layu aja itu pasti langsung aku angkat. Karena kalau misalnya lama-lama dia itu malah jadi kayak kisut-kisut gitu loh. Jadi kayak kurang enak aja buat dimakan. Kalau kalian pete itu enaknya menurut kalian itu dimasak langsung kayak gini atau mungkin yang kayak berkulit yang sering aku bikin? Kalau aku sendiri sih ya teman-teman kayak gini enak, berkulit itu enak. Cuman kalau menurut aku sendiri sensasinya itu kayak lebih dapet aja kalau misalnya ada kulitnya gitu. Ya walaupun kulitnya itu tuh tua ya dan nggak bisa dimakan, tapi kayaknya makan dari kulitnya itu langsung kayak enak aja gitu loh. Pokoknya buat kalian yang belum pernah nyobain, wajib banget kalian tuh nyobain masak pete itu tuh sama kulitnya gitu. Pokoknya enak banget deh gitu ya, kayak makannya gitu. Nah di sini aku lanjut buat menggoreng ikannya karena ikannya ini nggak terlalu banyak juga ya. Jadi sekali goreng kayak gini aja sih juga udah muat semuanya. Dan seperti biasa biar ikannya itu tuh nggak berantem di dalam wajan, aku udah kasih tepung terigu dulu tadi. Jadi minyaknya tuh kayak bener-bener nggak nyiprat kemana-mana gitu ya. Jadinya untuk area kompor aku nggak terlalu berlebihan kotor. Berhubung menggoreng ikan itu lama, aku juga sambi-sambi buat ngeberesin perkakas-perkakas yang udah aku pakai. Seperti yang udah aku bilang ya teman-teman, kalau misalnya aku itu masak-masak itu tuh tim yang banyak ngeluarin perkakas gitu ya. Jadi makanya terkadang itu tuh pas aku habis masak itu kayak banyak banget gitu ya perkakas itu yang aku pakai gitu. Jadi kayak nyuci piring itu kayak berusaha kayak apa ya, kayak berasa gitu ya, kayak berasa banyak aja gitu cucian piring aku. Padahal sebenarnya itu nggak yang terlalu kotor gitu, ada yang cuman bekas apa ya, kayak bekas tadi itu bekas pete itu kan nggak kotor harusnya gitu, tapi ya tetap aja aku tuh cuci kayak gitu. Oh iya teman-teman, di sini kayaknya aku nggak perlu lah ya terlalu menjelaskan banget aku ini masaknya gimana-gimana. Karena aku yakin sih kalau untuk masak-masak kayak gini tuh kalian pasti jauh lebih jago gitu ya daripada aku. Tapi kadang aku tuh bingung pengen bahas apa gitu di dubbing. Jadi makanya aku tuh kayak sengaja di dubbing ini tuh kayak menjelaskan apa yang aku lakuin di video gitu ya teman-teman. Biar aku itu nggak
kebanyakan diem gitu. Karena beneran deh kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya video itu tuh terlalu banyak diemnya daripada ngomongnya, itu tuh kayak ngantuk aja ngedengernya gitu. Tapi kalau misalnya yang aku dengerin voice overnya itu tuh berterusan gitu ya, jadinya kayak seru gitu kan ngedengernya. Nah itu kalian jangan salah fokus sama aku ya teman-teman yang cicilan kayak gitu ya, tuh aku lagi ngobrol sama kakak ipar aku, masya Allah gitu ya. Jadi ceritanya ini tuh kakak ipar aku datang, dia itu nanyain aku kenapa ada di TV, karena kan beberapa waktu lalu itu alhamdulillah aku itu kan menang kuis ya teman-teman, dan itu tuh diumuminnya di TV. Jadinya itu kan video aku ditampilin di TV gitu. Jadi kebetulan kakak ipar aku lagi nonton itu waktu itu di SCTV gitu ya teman-teman. Alhamdulillah aku tuh menang kuis gitu di SCTV dari Tolak Linu gitu. Jadi kakak ipar aku tuh nanya kamu ngapain di TV gitu. Jadilah kami itu kayak bercanda-bercanda juga sekalian gitu. Jadi kalian jangan salvok sama aku yang agak-agak pecicilan ya. Aku juga ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang beberapa waktu lalu itu banyak banget yang ngucapin selamat, masya Allah. Aku sih nggak nyangka ya teman-teman, aku tuh kayak bisa menang kuis kayak gitu dan diumumin di TV. Ya walaupun cuma sebentar, setidaknya itu muka aku udah masuk TV gitu ya. Kayaknya seneng aja gitu, kayaknya bangga aja gitu ya. Alhamdulillah banget deh pokoknya. Untuk kalian mungkin yang udah ngikutin aku di Instagram atau di Facebook, atau mungkin yang nyimpen WA aku pasti udah tahu ya teman-teman tentang berita ini, karena memang itu langsung aku share ke Facebook, ke WA dan juga ke Instagram aku. Nah untuk kalian yang belum berteman sama aku di Instagram, boleh untuk kalian itu follow aku di Instagram ya teman-teman. Udah aku sematin nama Instagram aku di layar, nanti kalian itu cari aja. Insya Allah nanti bakalan aku follow back ya. Oke deh teman-teman, ini aku udah kelar masak-masaknya, simple aja ya, nggak banyak-banyak cincong, pokoknya masaknya itu simple aja. Terus juga kalau buat twin nanti ikan itu aja teman-teman, tadi udah aku pisahin ikannya itu satu buat si twin. Jadi nanti itu masaknya tuh nggak ada yang gimana-gimana lagi, pokoknya ini aja udah cukup. Nah ini dia nih teman-teman menu aku hari ini, karena kan yang makan cuman aku sendiri ya, Pak suami kan nggak di rumah, jadi aku masak menu kayak gini aja. Ini tuh udah bisa tahan sama aku sampai besok gitu ya, karena kan ini tuh di sore hari, jadi itu bisa buat makan malam, makan pagi sampai makan siang malahan. Jadi ini tuh kayak bener-bener cukup sih buat aku sendiri. Kelar masak di sini aku lanjut buat nyapu. Sebelum itu aku juga ganti kantong kresek sampah supaya nggak ada sampah lagi. Jadi sampah yang tadi udah aku buang gitu ke belakang, karena di belakang itu ada lubang yang besar gitu buat tempat pembuangan sampah. Jadi aku buang aja lalu aku ganti kreseknya. Ya supaya memang nggak ada ya teman-teman binatang-binatang gitu di dapur. Pokoknya kalau yang namanya habis masak-masak, kalau misalnya banyak sampah ya udah langsung aja diberesin gitu. Nah teman-teman semuanya, di sini aku juga mau sedikit cerita sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang bertanya sama aku, Bunda Twin, kasih tips dong agar cepat tercapai jam tayang. Nah sebenarnya ini aku kayaknya udah pernah sih bahas ya, cuman mungkin udah lama gitu ya. Jadi oke, aku akan bahas aja di sini. Ini menurut pendapat aku pribadi ya teman-teman. Kalau menurut aku untuk jam tayang itu agar cepat tercapai itu tuh intinya harus upload sekonsisten mungkin. Ya usahakan kalian tuh ngupload itu setiap hari dan di jam yang sama gitu ya, agar memancing penonton tetap itu ada di video kalian. Dan juga teman-teman, kalau misalnya kalian itu ingin jam tayang kalian itu cepat tercapai, jangan kalian itu upload video itu dengan durasi yang terlalu pendek. Karena ada beberapa juga nih yang aku lihat itu videonya itu cuma 3 menit, 5 menit. Masya Allah itu sayang banget teman-teman. Jangan deh ya, kalau aku tuh nggak pernah ngupload video itu yang durasinya pendek, karena itu pasti bakalan lama banget ngumpulin jam tayang. Usahain kalian ngupload video itu tuh minimal durasi paling pendeknya itu 8 menit dan maksimal paling panjang itu sekitar 12 sampai 15 menit gitu ya, agar jam tayang kalian tuh tercapai gitu, karena aku yakin pasti ada orang yang nonton video kita itu sampai habis gitu. Jadi jangan sampai kita itu nyanyain kesempatan kita ngupload video dengan durasi yang pendek teman-teman, itu sayang banget. Itu yang bahkan bikin durasi bukan durasi jam tayang kita itu lama gitu kan, karena kan jam tayang itu artinya berapa jam orang nonton video kita gitu kan. Jadi kalau misalnya durasi kita pendek ya otomatis jam tayang juga bakalan lama dapatnya gitu.
Pokoknya kalau misalnya kita itu ingin cepat jam tayang itu tercapai, rajin upload kalau menurut aku pribadi ya. Dan jangan sampai kita ngupload video yang terlalu pendek. Nggak banyak-banyak sih menurut aku untuk pengejaran jam tayang itu ya teman-teman. Pokoknya kayak gitu aja. Itu tuh aku yakin sih nggak bakalan lama ya. Karena memang inti dari segala inti per YouTuber itu adalah konsisten gitu. Kalau misalnya kalian itu konsisten untuk upload setiap hari atau mungkin sekali dalam 2 hari tapi konsisten di jam yang sama, insya Allah teman-teman itu bakalan cepat juga naiknya jam tayang. Dan pastinya juga jangan ngasal-ngasal ya untuk ngupload video, karena kan kita sebagai konten kreator itu tuh harus menyajikan video itu yang ada manfaatnya. Kalau misalnya video kita itu nggak bermanfaat atau nggak ada yang kayak menarik gitu di video kita, tentu saja orang nggak akan mau untuk berlama-lama di video kita gitu. Jadi usahakan video yang kita upload itu menarik dan membuat orang ingin berlama-lama di video kita. Walaupun video kita itu video sederhana, tapi jika misalnya kayak penyampaian kita yang mungkin semangat membuat orang itu tertarik, insya Allah orang itu bakalan mau mampir ke kita gitu. Seperti contohnya channel aku ya teman-teman, aku merasa gitu ya video aku ini tuh nggak bagus gitu ya kalau aku merasa. Cuman aku yakin teman-teman itu mampir ke video aku bukan karena ingin mencari video yang bagus gitu. Aku yakin bukan karena itu aja. Pasti ada banyak alasan teman-teman semua itu mampir ke video aku. Mungkin aja teman-teman itu merasa terhibur dengan suara aku, dengan video aku, atau dengan terhibur dengan melihat baby twin, atau teman-teman itu terhibur dan merasa senang kalau ngelihat rumah yang kayu atau yang papan. Aku yakin kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan hanya berfokus videoku ini nggak bagus, nggak ada yang perlu aku banggain. Nggak kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalian itu harus merasa puas dulu dengan video kalian. Kalian harus bersyukur dengan video kalian. Kalau misalnya kalian sendiri aja tuh kayak ngerasa nggak pede dengan video kalian, gimana orang mau suka dengan video kalian gitu. Dan pastinya kalian itu harus selalu tekankan dalam pikiran dan alam bawah sadar kalian bahwa nge-YouTube itu nggak susah, tapi juga nggak gampang. Dan jangan bilang susah-susah gampang, tapi bilangnya itu gampang-gampang susah. Pokoknya dahulukan kata-kata yang positif agar terekam juga di alam bawah sadarnya kita, kata-kata yang positif juga. Nah kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Aku bahkan sampai lupa nih buat nyapa-nyapa teman-teman semuanya. Hai teman-teman, terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like serta komentar yang positif yang membangun agar aku makin semangat. Untuk teman-teman semuanya yang udah selalu ikhlas mensupport aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Oke deh teman-teman, kita lanjut ke videonya lagi ya. Tadi itu udah banyak banget aktivitas aku, entah udah kemana-mana aja gitu ya. Dan di sini tuh aku mau lanjut buat pakaian anak-anak baju, karena di sini tuh anak-anak udah aku mandiin. Lumayan berasa ya teman-teman repotnya pas nggak ada pak suami kayak gini. Jadi biasanya di malam hari aku itu agak santai gitu ya, karena biasanya kan ada pak suami. Tapi kalau sekarang itu tuh semua waktu itu aku sibuk kecuali di jam anak-anak tidur. Nah biasanya di malam hari itu tuh aku bisa ngedit kayak gitu ya teman-teman, kalau misalnya pak suami ada yang jaga anak-anak. Nah kalau sekarang itu biasanya aku ngedit kalau anak-anak itu udah tidur gitu, aku ngedit sedikit, besok aku edit lagi sedikit gitu ya, baru nanti aku cari waktu yang pas, baru aku itu dubbing. Terkadang juga di saat anak-anak main, tapi asalkan mereka anteng aku dubbing gitu. Pokoknya ya nyari waktu aja. Kalau sekarang itu nggak bisa yang terlalu aku patokin kapan aku harus dubbing, nggak. Pokoknya pas anak-anak itu bisa diajak kompromi aku dubbing, apalagi kan nggak ada pak suami di rumah, jadi bebas saja kapan aku mau dubbing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Oke, alhamdulillah ini anak-anak udah kelar. Lanjut di sini aku itu ke dapur lagi, masya Allah. Kayak nggak habis-habis saja ya teman-teman kerjaan ini. Jadi ini aku mau nyusunin piring yang udah aku cuci tadi, karena ini tuh udah hampir
sore banget gitu ya. Jadi setelah nyusun piring ini aku mau lanjut buat istirahat, maksudnya buat mandi lalu istirahat gitu ya. Pokoknya kalau misalnya pas aku itu lagi nggak diburu-buru waktu, biasanya aku kelarin sih kerjaan aku itu sebelum aku mandi, supaya nanti tuh habis mandi nggak ngapa-ngapain lagi. Karena kadang itu kalau udah mandi udah seger gitu, bawaannya itu udah males aja buat megang kerjaan gitu, karena takutnya tuh keringetan lagi. Jadi aku tuh lebih enjoy nyelesain kerjaan sebelum aku itu mandi. Terima kasih banyak aku ucapkan ke teman-teman semuanya yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga apa yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan pastinya semoga video aku ini itu bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Bye bye teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When nothing really matters, that's all